lanjutkan saudaraku. Jadi memang kita pahami betul bahwa Oknum Habib Alawi ini ngakunya ini pinter gitu ya, penuh syafaat wali Allah dan sebagainya. Tetapi kita tetap sampaikan super dungu gitu. Kenapa? Kan mereka itu harusnya tahu ya kan? Tidak semua orang itu bisa dibodoh-bodohin dengan doktrin-doktrin mereka gitu ya. Nah, pada waktu kita awal-awalnya itu husnuzon mereka sebagai keturunan Rasulullah, nggak ada persoalan, ya kan? Tetapi ketika ada oknum-oknum Habib yang kemudian menunjukkan perilaku yang jauh panggang dari api, padahal mereka tahu bahwa Nusantara ini berdasarkan Pancasila, ya kan? Sebagai landasan dasar hidup di Nusantara, tapi berani sekali itu mereka itu mengatakan sampai kiai-kiai direndahin. Padahal mereka harus tahu bahwa di Nusantara ini peran ulama, posisi ulama itu dijunjung sangat tinggi. Bagaimana dahulu ya Aceh nggak bisa ditundukkan itu karena ada peran ulama. Sampai kemudian Belanda menyuruh Senogorgronya untuk menyelidiki apa yang menyebabkan Aceh begitu luar biasa karena ada peran ulama. Nah, ini menandakan oknum-oknum Habib itu nggak ngerti bahwa ulama di Nusantara ini dihargai, dimuliakan. Maka ketika perilaku mereka keterlaluan, sampai ada yang mengatakan bahwa satu oknum Habib Bahlul lebih mulia dari 70, bahkan ada yang bilang yang namanya Habib Bakir itu Asegaf ngomong lebih mulia dari 700 kiai yang alim, maka kita akan mempertanyakan dan kemudian akan menunjukkan sebenarnya siapa yang palsu. Dan kalian itu oknum Habib akhirnya terbukti kepalsuannya bahwa kalian itu hanyalah dalam tanda petik oknum-oknum ini gerombolan penipu atau pembohong atas nama Junjungan Nabi Muhammad SAW itu ya. Betul. Gini Ki, Habib di Nusantara ini memang dikembangkan oleh NU. Mohon maaf ya, dulu dihargai dan dihormati di kalangan NU. Habib di Nusantara ini. Hanya Nahdlatul Ulama saja yang menghargai mereka. Tetapi mereka lupa. Ibaratkan kacang, lupa kulitnya. Nah, sehingga jadi tongkrongan. Nahdlatul Ulama jadi tongkrongan. Hanya di NU saja. Coba di Muhammadiyah. Ada enggak? Jadi orang-orang NU dulu kayaknya sudah diingatkan. Tidak bisa mencontoh kayak orang Muhammadiyah. Mohon maaf ya, kita orang NU ya. Tidak bisa mencontoh kayak Muhammadiyah. Di Muhammadiyah adakah Habib nongkrong di sana? Adakah golongan Robitoh nongkrong di Muhammadiyah? Ayo, ada? Kalau ada, mohon maaf, silakan tulis di kolom komentar. Ya, tetapi sepengetahuan Sabtu Gendeng Walkola ini hanya di Nahdlatul Ulama saja mereka nongkrong dan terbukti fake. Jadi tongkrongan para Habib ndawir untuk melakukan penipuan, untuk mencari duit, contohnya sholawatan. Nah, sholawatan ini sebenarnya dari mana? Gerbongnya kan NU. Ini jadikan kendaraan oleh mereka. Karena apa? Orang NU itu orang yang husnudon ya kepada mereka yang katanya cucu Nabi. Akan tetapi kalau sudah ketahuan seperti ini, otomatis orang NU sendirilah yang akan mengeksekusi mereka. Itu Ki. Betul. Bahkan ada yang menduga nih, sholawat Ki ya dijadikan sebagai alat untuk mereka survive dan mencari penghidupan. Nah, jadi ada oknum Habib yang disinyalir dia itu tidak mau mondok, tidak mau mendalami ilmu agama, tidak mau belajar tentang kitab Ihya Ulumuddin, belajar baca kitab Nahwu Shorof, ya, tapi dia hanya berdasarkan atau mengandalkan bagaimana dia mengembangkan bacaan-bacaan sholawat, karena dengan sholawat bisa digunakan untuk ngamen ke sana kemari, begitu ya. Gimana itu? Ya, ini terbukti memang ya. Mereka selalu membanggakan sholawat. Nah,
Sholawatnya pun beda dengan sholawat kita. Oh iya. Mereka membawakan sholawat untuk mencari duit. Jadi ngamen sebenarnya itu. Jadi artis. Memanipulasi sholawat ya. Memanipulasi sholawat. Buktinya mengundang mereka itu berapa? Jutaan. Nah, itu tuh ada banyak beritanya itu ya, Viral memang. Jadi kendaraan untuk sholawatan. Jadi artis lah. Mereka jadi artis dadakan dengan mengaku cucu Nabi melalui kendaraan sholawat. Betul atau tidak silakan tulis di kolom komentar. Itu Ki. Ya, betul. Ya, jadi bahkan sekarang ini sholawat yang dilantunkan dari Ononom Habib oleh sebagian muhin menjadi sangat digandrungi, ya kan, oleh sebagian muhibin itu. Tetapi bagi yang sadar ya kemudian berani mengkritik ya, seperti yang sudah disampaikan oleh para saudara-saudaraku bahwa ada ini sekarang ini bacaan sholawat malah mengalihkan yang dari para kiai-kiai Nusantara gitu. Kan jadi aneh. Harusnya sholawat tetap dijaga kesuciannya, kemurniannya untuk mengagungkan nama besar, nama agung, nama suci Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah bentuk penghargaan. Tetapi belakangan ini diduga ada penyelewangan gitu. Kurangnya disiplin, kurangnya dari panitia mengawasi kegiatan sholawat, sehingga di balik itu bahkan ada yang digunakan untuk berkumpulnya oknum-oknum. Di sana ada kegiatan-kegiatan seperti mabuk dan seterusnya itu. Gimana Ki? Subhanallah ya. Jadi berbungkus sholawat di dalamnya ada mabuk. Ya. Luar biasa. Jadi inilah mereka kan merasa suci. Sehingga mabuk geleng-gelengnya dugem lah. Tapi cuma bungkusnya sholawat. Nah, tetapi kalau dangdutan ini dilarang. Nah, dangdutan itu kan ciptanya anunya Bang. Berbuat maksiat dibungkus. Jadi kalau sholawat berbuat maksiat dibungkus agama. Ya. Jangan sampai terjadi ya. Ini yang dibangun oleh mereka. Katanya tadi kan ada yang mabuk-mabukan. Itu kan sudah masuk maksiat gitu. Tetapi bungkusnya rapi agama. Jadi disinilah kejujuran. Tidak ada. Yang ada hanyalah kemunafikan. Nah, tetapi kalau orang-orang Nusantara sekali ya pop, ya musik, bukan musik sholawat ya, pop, ada keroncong, ada dangdut, ya ada slow, rock. Nah, ini jujur, apalagi pop yang dibawakan oleh Ebit GAD ya, dangdut yang dibawakan oleh Bang Haji Roma Irama. Ini kan ada dakwahnya. Ya. Tetapi mereka membungkusnya berbeda. Jadi sholawat di dalamnya katanya mabuk. Jadi yang kelihatannya rapi, kelihatannya agamis, ternyata di dalamnya ada orang-orang yang melakukan perbuatan tidak terpuji. Itu Ki. Ya, makanya kita sangat menghimbau kepada panitia, nggak apa-apa, itu bagus sholawatan, bagus, kita juga setuju. Ya, tetapi jangan sampai dalam pengawasan itu kendor gitu. Sampai kemudian di belakang ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi seperti itu ya. Makanya saya justru mendapatkan kabar dari kiai-kiai Nusantara menghimbau kalau sholawatan itu ya sholawatan saja dimulai, nggak usah malam-malam gitu. Ya, sehingga kalau harapan kita sih jam 10, jam 11 sudah selesai. Sehingga dari masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi. Kalau sudah terlalu larut malam itu ya kadang-kadang masyarakat kan sudah pulang kampung gitu ya. Pulang ke rumahnya sendiri. Sehingga nggak ikut bisa mengawasi di belakang, di situ ada yang senggol-senggolan dan sebagainya. Jadi sangat rawan kalau pengawasan kurang. Begitu ya? Betul. Sholawatan ini kan kendaraan dari NU ya, mohon maaf ya. Sehingga orang-orang NU yang di situ ada Banser, ada Ansor, minta tolong jaga
sholawatan itu kemurnian, kesuciannya, agar tidak dikotori oleh mereka yang ngaku paling mulia. Nah, karena banyak manusia-manusia bejat yang mengaku paling mulia sehingga mendawir. Ya, contohnya kayak Mbak Alawi ini. Mbak Alawi sebenarnya manusia bejat ini, golongan manusia bejat. Ya mohon maaf terus terang saja, lebih baik saya bilang apa adanya. Kenapa saya bilang manusia bejat? Ya, karena ada di balik nama besar Nabi Muhammad SAW yang mengaku cucu Nabi, tetapi melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Apakah ini tidak manusia bejat? Membunuh siapa? Pak Rosan. Membunuh Pak Rosan sekeluarga. Apakah ini tidak manusia bejat? Sebenarnya mereka ini apa sih yang dicari? Sudah dikasih donasi. Subhanallah. Katanya cucu Nabi selalu bertingkah laku mulia. Betul. Subhanallah. Jadi oknum-oknum bejat inilah yang harus kita berantas. Kita tidak membenci mereka, tidak. Kita mencintai semuanya. Tidak membenci para habib, tidak. Ini wujud cinta ya. Tetapi kita membenci perilakunya. Mohon maaf, bisa dimaafkan. Tetapi tingkah lakunya terus kita pangkas. Ada bilang kalau ada habis masalah tolong jangan dilaporkan. Dinasehati, pleketek. Nah, laporkan saja. Tapi kita maafkan, laporkan. Supaya tidak diulangi lagi. Kalau dinasehati saja mudah. Ya, mudah menasihati itu paling mudah. Tetapi efek kejutnya atau shock terapinya itu tidak ada. Harusnya dilaporkan saja biar jera. Setelah itu kita maafkan, jangan diulangi lagi. Ya, kalau diulangi lagi ya kita usir saja. Itu Ki. Ya, jadi sebenarnya oknum-oknum Habib Alawi ini harusnya berterima kasih dengan adanya gerakan moral yang disampaikan oleh para konten kreator ya, yang telah mengkritisi perilaku-perilaku Mbak Alawi, oknum-oknumnya yang jauh panggang dari api, jauh dari keteladanan Rasulullah. Maka ke depan ini akan semakin membersihkan nama dari Habib-Habib sendiri yang memakai nama gelar Habib. Dan kita selalu menghimbau ya, dengan adanya fakta bahwa Habib adalah gelar yang sebenarnya bukan untuk menyebut nama dari keturunan Rasulullah, maka Habib ini, nama Habib jangan disakralkan, nama Habib jangan dikultuskan. Maka kita merujuk kepada pendapat Profesor Dr. Mahfud MD, itu ya siapapun boleh memakai gelar Habib, yang penting itu adalah memang untuk mencerminkan adalah orang yang kalian cinta. Nah, kalau menurut Profesor Quraish Shihab, jelas Habib itu artinya adalah mencintai dan dicintai. Sehingga siapapun orang yang kalian cintai dengan kriteria yang Anda punya sendiri, Anda boleh menyebutnya itu Habib. Anda punya seorang guru misalnya, Anda cintai guru itu, Anda boleh menyebut diri beliau itu Habib. Tetapi ingat, jangan dikonotasikan Habib sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga sekarang ini teman-teman saya juga, karena saya sering membuat konten tentang kritis-kritisan Habib ini, kritis-kritisan, maksudnya mengkritisi Habib ini ya, itu saya juga sering disebut Habib, sini Habib gitu. Artinya apa? Mari kita itu membiasakan menyebut-nyebut nama Habib bukan lagi dikonotasikan sebagai keturunan Rasulullah. Jadi jangan sampai Habib itu nama yang disakralkan, dikultuskan gitu. Seperti itu, Ki. Gimana, Ki? Ya, saya sependapat dengan masukan Anda. Habib itu bukan cucu Nabi. Tetapi bangsa kita ini takut. Apalagi dengar kata Habib itu takut. Karena gaungnya walaupun tidak nyampe orangnya Habibnya, yang Habib itu siapa ya. Tapi gaungnya di kalangan Nahdiyin, muslimat itu sudah wah,
Karena di NU ini digaungkan Habib ini. Betul. Sehingga kelihatannya kalangan Nahdiyin yang notabene perkampungan itu sudah silau. Jadi takut. Makanya takut untuk tidak mendapat syafaati Rasulullah, ya. Takut tidak masuk surga. Ini mayoritas pola pikir Habib, pola pikir masyarakat itu. Karena brandingnya itu terlalu tinggi dan rapi. Tapi siapakah Habib itu masih belum tahu. Siapa Habib itu? Nah, ternyata lama-kelamaan akhirnya Habib itu cucu Nabi. Wah, tambah takut ya. Tambah takut. Makanya Habib itu lulukan. Nggak tahu Habibnya siapa dilulukan. Pasti yang katanya Habib itu sudah pasti ramai. Kajian-kajian itu, ceramahnya pasti ramai. Karena gambarannya adalah cucu Nabi. Padahal kalau kita paham Habib itu bukan cucu Nabi, akhirnya terbalik. Akhirnya banyak yang Habib palsu aja, songong. Nah, bahkan ini ada tokoh muslimat, NU Ranting, ini bertanya ke Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani. Ya, bertanya gini, kenapa Habib ini kalau bukan cucu Nabi tidak dipidanakan saja? Nah, ini pertanyaan yang luar biasa dari ibu muslimat. Nah, jawaban Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani ini sebenarnya cukup memberi kesadaran kepada mereka. Kalau masalah hukum pasrahkan ke yang berwajib. Tetapi kalau Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani hanya menjelaskan mereka ini bukan cucu Nabi. Nah, itu menjelaskan bukan cucu Nabi. Tetapi kalau masalah pemalsuan ABC pasrahkan ke pihak yang berwajib. Nah, makanya walaupun Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani ini diintimidasi setiap ceramahnya, apakah beliau marah? Hanya tersenyum saja. Bahkan ada pertanyaan yang luar biasa dari Muhyiddin militan Habib tentang tes DNA. Yang katanya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani tidak mondok. Justru apa yang dijawabannya? Pertanyaan dari Muhyiddin Habib, Kiai Haji Maduddin ini tidak mondok. Tetapi jawabannya sungguh luar biasa. Yang katanya tidak mondok, tidak tahu nahwu shorof. Kok dibalik itu semua akhirnya terbongkar. Dari pondok mana, mengarang kitab apa, terbongkar semua. Akhirnya si Muhyiddin ini kelelep, duduk diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Itu Ki. Jadi memang sebelum adanya polemik nasab itu betul seperti disampaikan oleh Ki Sabdo Geneng bahwa nama Habib begitu ditakuti. Karena dari pihak oknum Habib dari Robito Alawiyah soalnya juga seperti membentuk satgas gitu. Kalau ada orang yang berani ngaku Habib itu langsung dipersekusi waktu itu. Iya. Ya kan? Sampai ada yang ada di Pok. Ya itu di Kalimantan kalau tidak salah itu ngaku Habib. Dihajar. Nah, sehingga ketahuan kalau ngaku-ngaku Habib itu pasti akan satgasnya akan selalu terus menyerang. Mencari karena punya trik sandi kalau nggak salah Habib ini ya. Jadi sekarang jangan sampai takut Anda. Kalau ada oknum Habib dari Robitoh ngamuk ya kita lawan karena jangan dimonopoli nama Habib untuk mereka karena Habib bukanlah nama untuk menyebut cucu Rasulullah SAW. Nah sekarang mereka malah niki memakai gelar Habib. Mereka sendiri yang takut. Berubah. Mereka memakai gelar Habib ini takut akhirnya merubah gelarnya menjadi Sayyid. Contohnya Kak Sayyid Bahar bin Smith. Nah, Sayyid. Nah, terus ketua Robitoh bukan Habib panggilannya tetapi Ustadz. Nah, ini loh. Banyak pelarangan-pelarangan gelar Habib di Nusantara akhirnya mereka ketakutan. Baru mereka berkamuflase. Nah, padahal ya orangnya itu saja.
Orangnya orang-orang bangkiak itu saja ya. Jadi gelar Habib menjadi Sayyid dan menjadi Ustadz. Subhanallah ya. Memang Gigi, kalau Habib datang ke kita, Ya. otomatis kita kelarang. Ya. Kalau Anda ngaku Habib, Ya. tunjukkan. Berani nggak menunjukkan identitas Habib yang mengaku cucu Nabi? Pasti hanya bisa berkata-kata saja, hanya bisa berretorika saja. Tetapi kalau tunjukkan identitas Anda sebagai seorang Habib, ini dari Robitoh. Nah, biasanya kan apa surat kehabiban ya. Surat nasab. Ini nasab saya dari Robitoh. Nah, ya kita jawab lagi, Robitoh itu disahkan oleh siapa? Belanda. Berarti Anda adalah turunan penjajah. Nah, itu. Jadi yang mengaku-ngaku Habib, katanya Sunan Darubito berarti turunan penjajah. Terus ada lagi. Wajib tes DNA. Pasti Al-Kaburi itu. Karena diharamkan tes DNA itu bagi mereka. Nah, apalagi Taufik Asegaf itu kan pernah bilang. Bukan Taufik Asegaf, mohon maaf ya. Itu Rizik Syihab berkomentar bahwasanya siapa yang mengaku Habib wajib tes DNA. Nah, terus Bahar bin Smith akan mengikuti kata-kata itu, tes DNA lah. Terus dipikir lama nanti akan membunuh, ketahuan ya. Iya, akan ketahuan dan membunuh sandang pangan. Kalau orang Jawa itu membunuh sandang pangan, tetapi kalau mereka tak membunuh apa? Sumber mata pencarian. Ya, kalau saya akan melakukan tes DNA, ketahuan haplogrupnya saya bukan C1, maka sumber penghasilan saya akan hilang dong. Nah, makanya lama-lama dipikir-pikir akhirnya Hanif Al-Athos mengatakan, Hanif Al-Athos ya, mengatakan haram demi hukum. Wah, pemerintah harus menghukum orang yang menyuruh tes DNA. Waduh, karena ini narkoba internasional. Lanjut Ki. Ya, jadi bahkan sudah dibongkar oleh Dr. Sugeng Sugiharto bahwa DNA Hanif itu haplogrupnya G karena dia dari keluarga Al-Athos. Nah, maka kemudian bisa diduga bahwa kenapa Hanif Al-Athos mengharamkan tes DNA ya karena dia takut ketahuan aslinya, kepalsuannya gitu. Dari adanya polemik nasab ini makanya kita berharap itu kalau boleh ya kepada Onum Habib janganlah sekali-kali Anda ngaku lagi namamu atau Anda adalah Habib keturunan Rasulullah. Nah, jadi kalau Anda masih mengaku-ngaku Habib keturunan Rasulullah dan itu tidak terbukti, maka jangan salahkan kita kalau Anda kita sebut sebagai penipu atau pembohong untuk membohongi publik demi mendapatkan keuntungan. Kita sadari berat memang kehilangan reputasi. Bisa jadi malah menjadi sindrom, depresi, dan stres. Kalau Anda stres dan depresi ya gampang saja. Antarkan aja ke rumah sakit jiwa. Di saya mendapatkan sebuah video konten yang kemudian juga sudah kita bahas. Ada yang namanya Faisal Asegaf, itu juga dari Ba'alawi, dari marga Asegaf. Sama dengan Bakir Asegaf, ya. Sama dengan Pak Taufik Asegaf itu. Ya pada umumnya mereka itu dalam tanda petik mulutnya itu busuk-busuk semua itu seperti bahan bakar itu. Jadi dia tadi menyatakan bahwa Pak Jokowi katanya stres, panik sebagainya katanya diminta supaya ke RSJ. Ya para netizen pada gerah dong. Yang seharusnya ke rumah sakit jiwa itu adalah Habib-Habib Ba'alawi yang sekarang banyak yang stres, depresi gara-gara nasab palsu dibongkar, begitu ya? Saya sependapat ya. Banyak Habib-Habib yang stres karena ketahuan nasabnya terbongkar ya. Contohnya kayak Habib apa yang dari Lombok itu? Habib Quraisy bin Syihab. Nah, itu stres dia. Nah, di sana memohon maaf. Nah, di sini minta bantuan bahan bakar bin demit. Minta bantuan apa? Ayo bantuan apa? Bantuan moral. Ya pasti dibantu karena sesama Habib.
golongan itu nggak ada yang saling menjatuhkan, jadi saling tolong menolong. Iya. Minta bantuan ke Bahar bahan bakar, supaya terbakar jadi kuat lagi. Iya. Nanti masuk jeruji besi bisa terhibur. Nggak apa-apa. Di belakang kamu ada kakek kamu. Waduh, kakek siapa? Demit. Astagfirullah. Ada kakek demit. Di belakang kamu ada jin dan jun. Subhanallah ya. Iya. Akhirnya apa? Hmm. Nah, akhirnya diam 1000 bahasa yang namanya Habib Quraisy bin Syihab itu minta bantuan. Nah, berbeda loh. Orang yang tawaduk kepada ilmunya bukan tawaduk kepada nasab loh ya. Ini kan mereka ini kan tawaduk kepada nasab. Iya. Jadi apabila nasabnya disenggol mereka pasti marah. Nah, kalau orang yang tawaduk kepada ilmunya, ilmu pengetahuannya, mereka akan selalu rendah diri. Rendah hati juga. Nah, rendah hati. Ingat, padi itu kalau semakin berisi, Ya, mereka akan semakin menunduk, bukan semakin meninggi. Nah, kalau Habib Ba'alawi ini kan semakin meninggi, berarti ilmu mereka adalah ilmu kosong, tidak berisi. Kalau mereka punya mujizat itu adalah tai. Nah, betul? Karena mereka menghina kiai kita, kiai tai. Nah, kita kembalikan lagi. Mereka semua adalah tai. Ya mohon maaf sedikit gerah. Kisah dulu gendeng walkoplai ya. Oknum yang bicaranya kotor itu ya, ya. Ini hanya imbal balik saja kok. Ya. Itu Ki. Ya. Jadi Bahan Bakar bin Semit dan lain-lain yang masih mengaku sebagai cucu Rasulullah, dengan tegas kita sampaikan dia adalah penipu, menipu, ya, pembohong, membohongi masyarakat dengan mengaku sebagai cucu Rasulullah. Padahal sudah terbukti. Nah, makanya kalau ada muhibin yang masih mau ditipu dengan mengatasnamakan cucu Rasulullah, sungguh kita sangat menyayangkan. Karena yang kita harapkan supaya kalian itu ikut menyuarakan kebenaran, malah kalian itu tertipu dengan kebohongan. Kan begitu dia? Betul. Karena kintir gak punya pondasi. Nah, jadi seharusnya kita punya pegangan hidup. Agar kita tidak ikut-ikutan. Nah, kintiro nanging ojo kan manti kintir. Nah, kita harus punya pedoman hidup agar tidak mengikuti pergerakan mereka. Nah, contoh kayak Gus Fuad Pleret, kan itu pernah ikut-ikutan menjadi mukhibinnya mereka. Tetapi setelah sadar punya pondasinya, akhirnya kelihatan melawan arus dari mereka. Sehingga Gus Fuad Pleret pernah diintimidasi. Bukan Gus Fuad Pleret saja yang kena intimidasi, itu kena imbas itu semua. Kiai Haji Madudin, Gus Abbas, Kiai Nur Ihya, Gus Mar, semua kena imbas. Ya. Bahkan somasi. Nah, justru ini malah orang-orang ini bangga. Di somasi ini malah bangga. Kita tunggu. Nah, ternyata waktu dikonfirmasi oleh Gus Mar, katanya palsu. Enggak mengeluarkan surat. Tapi stempelnya siapa? Terus tanda tangannya ini siapa? Dia nggak ngaku. Nah, nggak ngaku. Nah, inilah takut nanti kalau di persidangan akan terbongkar gitu loh. Tes DNA. Terbongkar. Jadi mereka takut somasi itu hanyalah sampah. Main kertak sambal. Itu Ki, lanjut Ki. Ya, jadi memang para kiai Nusantara itu menunggu kok malah. Bukannya kita itu gentar, tetapi kita menunggu kalau memang kalian diberikan persuasif semacam ini, tidak sadar-sadar masih saja seperti Bahan Bakar bin Semit yang ngaku-ngaku cucu Nabi, sementara dia terbukti ya bukan cucu Nabi, itu kan kenemenan dungunya kepada muhibin yang masih percaya kepada doktrin-doktrin yang menyesatkan dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Jadi mereka itu tidak punya ilmu sama sekali. Yang dia punya hanyalah warisan doktrin dari para leluhurnya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ki Sabdo Gendeng. Sebenarnya Habib-Habib sekarang ini adalah korban doktrin dari para
datuk-datuk leluhurnya yang mewariskan kebohongan doktrin yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, mereka didoktrin harus ikut seperti para datuk-datuk mereka. Ya, artinya suruh ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah, dan itu jelas kita lawan sekarang. Karena apa? Ternyata kita menyadari betapa bahayanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan zuriat Nabi ini. Karena masyarakat kita yang sangat spiritualis dan agamis akan dengan mudah dibohongin, lalu dengan mudah mereka nanti dimobilisasi untuk kepentingan mereka. Betul ya, Kia? Iya, ini terbukti dimobilisasi kepentingan mereka, yaitu demo, dikit-dikit demo, takbir. Ya. Ini kan yang mendalangi golongan mereka, golongan FPI, takbir. Nah, jadi kita yang bersusah payah, mereka duduk makan enak di restoran, kita makan nasi bungkus, ya, suruh demo. Luar biasa. Inilah yang katanya kita menjadi pelindung apa cucu Nabi. Bangga ya. Lalu gimana? Habib itu membawa kedamaian. Nah, Habib itu membawa kedamaian di Nusantara. Pret. Habib itu membawa kepalsuan dan kerusakan di tanah Nusantara. Terbukti fake dan nyata. Kepalsuan ya yang dibawa. Membawa kepalsuan di Nusantara, terbukti nyata. Itu tadi nasabnya. Pertama nasab palsu, bikin kuburan-kuburan palsu, sejarah palsu, berita palsu, semua palsu. Makanya bagi kaum muhibin kalau marah, ya marahlah ke juraganmu, marahlah kepada leluhur mereka. Marah kepada leluhur mereka. Ngasih warisan kebohongan. Lanjut Ki. Ya, kemarin kita ketika lihat tentang demo Ki, awalnya kita sangat bangga tuh, seneng dapat kabar. Kan ada keturunan imigran Yaman itu ketika demo menuntut Pak Jokowi ngancam kalau tuntutannya nggak diterima dia mau meninggalkan NKRI. Nah kita tunggu-tunggu sampai sekarang kapan gitu loh ya. Iya, itu namanya kemunafikan. Ya. Nah, munafik ibaratkan menjilat terus dijilat kembali apa? Ludah meludah dijilat kembali. Subhanallah. Nah, justru itu sebenarnya kita tunggu. Nah, tetapi dijilat kembali. Itu Ki. Ya, jadi kita tunggu saudaraku. Bukti omongannya yang kemarin demo-demo katanya mau meninggalkan NKRI kalau gugatannya nggak dikabulkan Pak Jokowi. Mana? Ya, pret. Jadi oknum-oknum ini, saudara, kalau kalian masih percaya kepada mereka, atas dasar apa kalian percaya? Sementara sudah banyak bukti yang ditunjukkan oleh Kiai Nusantara terkait masalah Habib Ba'alawi ini bukan keturunan Rasulullah, masih tak kebuta seperti Idrus Ramli, Wafi, dan juga Rumel Abbas. Tadi malam juga kayaknya dia buat video baru untuk mengantar ketika dia dikasih nilai 0 dan 9 untuk Kiai Mat. Wah, dia kayaknya kebakaran jenggot karena faktanya memang begitu. Ya, ada sejumlah orang yang masih taklid buta mengkultuskan mereka. Oknum Habib dianggapnya benar-benar penuh dengan keberkahan, bisa membawakan rasa aman ya. Dan kalau kita berani mengkritik Habib itu dianggapnya iblis, bukannya kita yang iblis. Justru oknum-oknum yang mau dikritik, yang merasa paling mulia itulah yang dekat dengan iblis ya, yang merasa bangga, sombong dan sebagainya itu dia. Betul. Nah, memang kesombongan selalu dekat dengan iblis. Sedangkan kita yang dianggap iblis, justru saya malah bangga kok. Silakan menuduh Ki Sabto Gendeng iblis, jin, setan, parayangan. Karena itu hanyalah dari pola pikir Anda yang sesat. Akibat doktrin. Nah, yang menyesatkan menerima pola pikir yang lain itu Ki. Karena apa? Mereka selalu mengaku cucu Nabi. Nah, terus jiwanya jiwa mulia. Loh, kenapa tidak melakukan perbuatan yang mulia? Nah, kata nasabnya paling mulia. Seharusnya kalau nasabnya paling mulia itu harus diikuti dengan budi pekerti, akhlak yang mulia, jiwa yang mulia, suka menolong, bukan suka mencolong. Masa bojone tanggane dicolongi?
Nah, itu kan kurang ajar Habib Toha bin Yahya itu. Subhanallah. Ya, itu Ki. Ya, ini kan banyak orang muhibbin itu takut kualat ya Ki ya. Jadi ceritanya dia itu pengen mendapatkan syafaat Rasul. Dia pengen mendapatkan keberkahan dari Habib nih ceritanya. Dia seorang muhibbin. Ini nyata ini kisahnya nih. Ya. Nah, dia kemudian katakanlah mengintimidasi saya, ngelaporin kepada atasan saya. Ya kan? Sampai saya dipanggil, ya kan? Saya bilang, siapa? Saya siap kualat kalau memang saya kualat. Delala kersane ngalah kalau orang Jawa, bukannya saya malati, enggak, saya orang biasa enggak malati. Setelah itu saya dapat kabar, dia itu yang katanya bela-belain Habib, yang laporin saya ke atasan saya itu ya. Ternyata jatuh di kamar mandi sampai masuk rumah sakit itu. Astagfirullahaladzim ya. Semoga segera sehat ya. Segera sembuh dari musibah ini. Ini bukan kehendak kita, tetapi alam lah. Kalau orang Jawa ini alam. Ini kehendak semesta yang dinangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu menyuruh alam yang diciptakan untuk memberi suntikan energi ke si fulan itu tadi. Supaya apa? Supaya ingat bahwasanya kepalsuan ini membawa bencana. Itu Ki. Dan kemudian ya saya tetap ya, karena saya itu tidak mau memiliki perilaku dan hati yang benci, ya saya sapa, saya doain semoga cepat sembuh ya. Ini mungkin karena keberkahan ya. Ya itu semua itu berkah kok. Tergantung pola pikir kita. Semua itu berkah, itu bagus. Nggak ada yang jelek. Allah menciptakan makhluk di dunia ini sempurna. Yang tidak sempurna itu apa? Hanyalah pola pikir manusia yang dikendalikan oleh nafsu keinginannya. Itu Ki. Ya, saya sampaikan. Yang penting ambil hikmahnya lah ya. Mudah-mudahan ada hikmah gitu. Yang jelas ada hikmah, apa yang kita alami semuanya adalah atas izin dan juga takdir dari Sang Ilahi ya, apapun itu ya. Memang semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ini takdir dari Ilahi. Nah, relakanlah duka nastofa. Jadi masih menerima duka. Jatuh itu ya harus diikhlas. Rela. Jadi pola pikirnya loskan. Relakanlah. Nah, supaya apa? Supaya kembali ke jalur yang benar. Itu Ki. Ya, dan saya supaya dia tidak salah paham, ya saya bilang, ini kejadiannya tidak ada hubungannya sama saya. Kamu jangan merasa ini kualat sama saya gitu ya. Saya orang biasa, penuh dengan dosa, penuh dengan khilaf. Jadi kamu jangan salah paham. Saya bilang gitu. Itu semua karena memang sudah dipesti oleh Ilahi kan gitu ya. Iya, memang sudah takdir, tidak bisa dihindari. Walaupun kita sembunyi di kolong semut pun, kalau sudah takdir pasti akan berhadapan juga dengan yang tidak kita sukai. Nah, itu kan kita tidak kita sukai. Jatuh. Itu sih, kita semua manusia tidak suka kok. Tetapi Allah berkehendak lain. Nah, jadi yang tidak sempurna itu apa? Pola pikir manusia. Secara spiritual manusia masih terbelenggu dengan keinginan dunia. Nah, sehingga golongan Habib-Habib ini ya nggak ada jiwa spiritualnya, spiritual taek, nggak ada. Nah, kalau kita belajar berspiritual, mereka nol. Nah, dengan kajian-kajian spiritualnya, jiwanya nggak ada. Yang ada hanyalah jiwa tahi, memikirkan kehidupan, kemuliaan, kemewahan, sanjungan, minta dihargai, dihormati, dan dimuliakan. Jangan dicaci, jangan dihina, jangan kritisi. Apabila dikritisi, sama dengan iblis. Betul atau tidak, silakan tulis di kolom komentar. Biarkanlah kita berdua ini yang menjadi iblis mereka. Ya,
Yang penting bukan iblis manusia, tetapi iblis para mereka yang mengaku cucu Rasulullah. Betul. Kita dikatakan iblis, saya iyakan. Ya, karena kita mengkritisi pola perilaku mereka. Jadi mereka menyamakan iblis ke kita. Alhamdulillah. Saya iyakan. Saya adalah iblis bagi mereka, tetapi bukan bagi para muhibin. Nah, supaya mereka takut ke kita. Jadi iblis, gak apa-apa. Saya ikhlas kok dijadikan iblis oleh mereka. Supaya mereka takut, supaya mereka sadar, supaya mereka menjadi tawaduk ke ilmu. Orang yang lebih baik lagi. Bukan tawaduk ke nasab. Betul atau tidak? Mohon maaf, silakan tulis di kolom komentar. Itu. Ya. Lalu kemudian saya juga sampaikan, ini janganlah kamu yang jatuh di kamar mandi dihubung-hubungkan dengan perbedaan pendapat di antara kita. Nggak ada. Ya, sekali lagi, ini nggak ada hubungannya dengan kita, dengan saya, nggak ada. Itu semata-mata karena sudah takdir, saya bilang kan gitu. Karena kan repot nanti kalau nanti dihubung-hubungkan, nanti dikirain saya yang nyantet. Gimana coba? Subhanallah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Oh ya Ki, kita bermain energi Ki. Ya, gimana itu? Gimana energi apa itu? Mohon maaf ya, ini guyon ya. Ini hanya sebagai untuk mengisi kekosongan supaya menjadi terisi. Ya, dan saya juga sampaikan ini beliau ini memiliki banyak jin. Bahkan dia juga pernah memberi ijazah kepada jin. Banyak jin peliharaannya ngalahin Habib itu. Ya, alhamdulillah. Jin saya itu adiknya Jun. Ya. Nah, jin saya itu adiknya Jun. Lah kakaknya namanya Jin Al-Ahmar. Wah, ini saya dapat dari Timur Tengah Ki. Ya. Al-Ahmar. Ya. Dan beliau ini juga mewarisi ilmu rongsen makam. Jadi kalau Anda ingin cari makam leluhurmu bisa menghubungi rongsen makam dari beliau nih. Betul. Jadi kalau Anda ingin mengetahui nasab Anda, silakan tulis di kolom komentar atau kontak langsung ke 24434. Sekali lagi, kalau membutuhkan saya, silakan kontak langsung ke 24434. Nah, itu Ki. Dan ada angka kosongnya yang belakang, kosong nggak terhingga. Nah, kosong tak terhingga itu enggak. Nah, jadi khusus mereka yang ingin membutuhkan jasa saya, entah itu jasa santet atau jasa yang lain ya, silakan kontak ke 24434. Terutama jasa untuk ngerongsen makam. Ya, jasa rongsen makam. Tapi saya disclaimer ya, karena pelet, ya jangan sampai ada yang minta jasa rongsen apem, nggak boleh. Wah, ini diharamkan ya. Nah, kalau jasa untuk rongsen apem merebut istrinya orang, wah ini dilarang. Ya, lebih baik saya rebut sendiri. Astagfirullahaladzim. Mungkin kita disclaimer ya, mohon maaf kepada saudaraku, kita nggak bisa membacakan komentar-komentar kalian karena waktu yang sudah relatif terbatas. Kita akhiri. Saya disclaimer, mohon maaf kalau ada kata-kata yang khilaf. Mohon maaf kalau ada canda dari kita yang kurang berkenan, dimaafin. Kita cintai semuanya, ya. Kita tidak membenci siapapun, ya jangan sampai di framing kita membenci Habib, membenci Juriah Nabi, tidak sama sekali ya. Kita tutup. Oke, terima kasih. Mohon maaf, beribu-ribu maaf yang telah hadir. Semoga rezekimu mengalir terus tanpa batas. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Salam budaya. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga marwah Nusantara wajib hukumnya untuk kita. Menjaga jati diri bangsa lebih wajib. Karena ini untuk generasi-generasi kita. Generasi anak cucu kita yang akan datang, supaya tidak mudah ditipu, supaya tidak mudah dikelabui oleh mereka yang notabene menjajah pola pikir, mengaku cucu-cucu Nabi. Menjaga marwah Nusantara wajib hukumnya. Merdeka.